Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah heboh. Masih seputar huru-hara Sarwenda dengan Ruben Onsu yang semakin memanas dikarenakan postingan Ruben yang menyinggung Giorgio hingga akan menggugat hak asuh anaknya. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti perang dingin antara Sarwenda dengan mantan suaminya Ruben Onsu semakin memuncak. Setelah ramai soal uang nafkah anak senilai 200 juta dalam sebulan, kini perseteruan mereka masuk ke ranah anak. Dalam pernyataannya, Ruben Onsu hanya meminta kedua putrinya Tania dan Thalia bisa menghabiskan waktu bersamanya. Suasana semakin memanas ketika Ruben merasa ada informasi yang dilebih-lebihkan oleh pihak Sarwenda nih Besti. Meski begitu, ia merasa sabarnya masih perlu lebih luas lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Ada info pasti, tapi kalau buat saya gini, udahlah, orang yang diminta tentang anak melebarnya kemana-mana. Saya takut ketika saya menggunakan kesombongan, saya takut Allah cabut semua tuh nikmatnya. Ya, kita nggak bisa ketemu lagi gini nih, gitu. Saya nggak bisa melihat anak saya nanti dewasa. Ini anak-anak gue sampai ribet amat. Mereka lari dari konteksnya bahwa sebenarnya 200 juta itu bukanlah hal yang utama. Yang utama adalah keinginan Ruben untuk bisa berkumpul bersama anaknya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sementara yang terbaru, pihak Sarwenda mengatakan telah membuka pintu damai yang dinilai sebagai win-win solution bagi kedua belah pihak. Namun sayang, informasi yang diterima pihak Ruben bukan untuk diskusi mencari jalan tengah. Meski demikian, Ruben Onsu sangat berharap diskusi tersebut terrealisasi. Pasalnya, ia sudah tidak sabar ingin mengakhiri perseteruan yang seolah tak ada ujungnya ini. Saking muak dengan huru-hara ini, Ruben Onsu dan kuasa hukumnya sudah memberikan waktu nih Besti. Kini bola panas ada di pihak Sarwenda. Akankah Sarwenda bisa mengikuti waktu Ruben? Atau selisih waktu ini akan menjadi alasan kuat dia untuk menahan diskusi tersebut tidak berjalan dengan baik? Dan kedua putrinya akan berada di bawah pengasuhannya. Saya udah diskusi sama Bang Minola, dari tanggalnya Bang Minola bisa, saya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang, melebarnya jadi kemana-mana. Sekali lagi saya perlu tegaskan dan garis bawahi, surat yang dikirim oleh kuasa hukum S itu, ajakan untuk join meeting itu tidak mencantumkan waktu kapan ketemunya, tempat di mana ketemunya. Oke. Jadi bagaimana saya menyatakan bahwa kita mau ketemu atau tidak ketemu, kan begitu, kalau nggak ada tempat dan nggak ada waktunya, kan begitu. Dan kita sampaikan karena kesibukannya saya, kesibukannya Ruben yang berbeda, sehingga akhirnya mungkin yang waktunya saya ada, waktunya Ruben ada itu baru di sekitar awal Juli. Nah, kami sampaikan pada kuasa hukumnya, kami saya dan Ruben itu baru ada waktunya di Juli. Kira-kira mereka mau ketemunya kapan, kan begitu. Jika pihak Sarwenda tak kunjung memberikan kepastian waktu dan tempat, akankah rencana pengajuan gugatan hak asuh anak yang sempat dibocorkan kuasa hukumnya ke publik dilancarkan? Sekarang ini kan kita lagi mempersiapkan gugatan ya, gugatan hak asuh itu. Nah, kalau misalnya nanti kemudian sudah selesai gugatan itu dan Ruben merasa itu sudah oke, ya mungkin kita akan daftarkan dalam waktu dekat, Mas. Di balik rencana pertemuan hingga gugatan hak asuh anak akan dilayangkan Ruben Onsu, publik juga belum lama ini digegerkan oleh sejumlah unggahan Ruben Onsu di media sosial pribadinya nih Basti. Adapun dalam unggahan tersebut, Ruben secara terang-terangan menyinggung Giorgio yang terlihat leluasa melakukan aktivitas, bahkan syuting endorse di rumah pribadinya dengan Sarwenda. Menurut kuasa hukum Ruben Onsu, keresahan Ruben tersebut wajar. Pasalnya rumah yang termasuk dalam harta gonogini pernikahan mereka itu belum jelas jatuh ke tangan pihak manapun dan masih kepemilikan Ruben dan sang mantan istri. Benarkah unggahan Ruben itu sebagai sindiran keras kepada Giorgio yang mengklaim diri sebagai seorang CEO? Pasalnya, karena unggahan tersebut, banyak netizen yang langsung melayangkan komentar sinis, mengatakan jika kekasih Sarwenda itu tidak ada etika hingga tidak tahu malu.
Iya, kalau saya rasa ini bukan sindiran ya. Ini bukan sindiran, tapi artinya dia hanya ingin memberikan pesan ya. Artinya kalaupun memang misalnya kita ingin melakukan pekerjaan konten demi kepentingan kita, apalagi situasi yang seolah-olah kita berada di rumah kediaman tinggal kita sendiri, ya harusnya janganlah digunakan rumah tempat kediaman orang yang masih berproses dalam hal penyelesaian harta gono gini kan, saya rasa seperti itu. Nampaknya Ruben sudah nggak bisa lagi menutupi rasa kesal dan kecewanya kepada Giorgio di Besti. Tak hanya berkomentar, Minola bahkan lewat postingan di media sosialnya meluapkan kekesalannya terkait huru-hara yang menimpa kliennya tersebut. Lantas, apa yang melatar belakangi Minola ikut bersuara lewat postingan di media sosial? Apakah pernyataannya ke awak media selama ini tak cukup memberikan bukti yang cukup kuat untuk membela Ruben di depan publik? Saya nggak menyindir, saya hanya ingin mengajak masyarakat untuk berpikir realistis. Kalau memang misalnya itu ada kondisi, satu kondisi itu adalah kita menyerahkan anak-anak yang ada dalam kekuasaan kita untuk berkumpul bersama dengan ayahnya atau ibunya sesuai dengan apa yang diperjanjikan 2-3 hari. Terus kemudian ada kondisi untuk memberikan biaya nafkah sebesar 200 juta. Kira-kira mana yang lebih mudah dilaksanakan gitu loh. Mana yang lebih simpel dilaksanakan gitu loh. Makin menyita perhatian publik ketika Betran Peto, anak sambung Ruben dan Sarwenda, juga ikut berkomentar lewat unggahannya di media sosial nih Basti. Alih-alih membela sang ayah di hadapan publik, pria yang akrab disapa Onyo itu mengungkap fakta kekerasan yang diduga dilakukan adik Sarwenda, Wendy. Saat ini bola panas ada di pihak Sarwenda, dan semua tudingan seolah menciptakan ruang sempit bagi Sarwenda. Terlebih lagi ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia alias KPAI baru-baru ini menyoroti perseteruan yang terjadi antara Sarwenda dan Ruben Onsu yang melibatkan anak-anak mereka. Tak hanya prihatin, pihak KPAI juga mengaku miris mendengar adanya kekerasan yang dirasakan Onyo. Jika benar demikian, pihak KPAI menyarankan agar Ruben Onsu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Iya, kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasa ya. Orang tua, teman-teman juga pasti kan kalau ada yang udah punya anak atau ponakan atau siapapun yang kita tahu dari bayinya, kita tahu bahkan itu garisnya itu ya keturunan kita kan. Jadi kita tahu gitu. Jadi makanya itu yang saya bilang harus ketemu yang dimana ya tidak ada perantara dulu. Kami tentu menghimbau agar kedua orang tua ini menyelesaikan secara baik dan mengakhiri perdebatan publik ya terkait pemenuhan dan perlindungan anak. Kalau memang ada dugaan kekerasan kepada Ananda, ya tentu tidak boleh dibenarkan. Tentu kami mendorong kepada orang tua untuk segera melaporkan kepada kepolisian terkait dugaan kekerasan tersebut. Biarlah nanti kepolisian yang akan membuktikan apakah kekerasan yang dilakukan oleh tante ini itu ada fakta dan ada bukti. Sementara di sisi lain, sebagai ayah, Ruben Onsu juga memendam kekhawatiran soal anak-anaknya yang dinilai semakin lepas kontrol orang tua mereka. Lantas, akankah ini menjadi alasan kuat Ruben hingga akan mengajukan gugatan hak asuh anak supaya jatuh ke tangannya? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.